Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang tidak terhitung banyaknya, terutama nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang sangat mulia di muka bumi, yaitu masjid, rumah Allah, dalam suasana yang sangat mulia seperti ini. Majelis malaikat, majelis yang dihadiri oleh malaikat, majelis yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Dikatakan sadiquka man abkaka la man adhakaka. Teman sejatimu, temanmu yang sebenarnya, man adhakaka, yaitu orang yang membuatmu menangis. La man adhakaka, bukan orang yang suka membuatmu tertawa. Jadi maksudnya teman yang suka bikin kita menangis, maksudnya yang sering menasihati kita, kita keliru dia tegur, dia kasih tahu, dia nasihati. Itulah teman kita yang paling baik, teman dunia akhirat. Cuma jarang teman yang seperti itu. Kalau ada orang yang seperti itu pun biasanya tidak disukai. Orang biasanya kalau diberi teguran, dinasihati, umumnya marah kadang-kadang ya. Itulah jadi hakikat kesombongan yang sebenarnya adalah orang yang tidak mau menerima kebenaran. Diberitahu tidak suka, hatinya marah. Jadi dalam satu hadis yang mafhumnya bahasa kita, ya Rasulullah, Nabi berkata, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga. Artinya kalau tidak masuk surga, masuk neraka. Tidak akan masuk surga orang yang menyimpan di hatinya sifat sombong, kesombongan, walaupun sebesar biji sawi. Kecil sekali rasa sombong. Lantas ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah,
Kalau begitu bagaimana kita di antara kita ini ada yang suka berpakaian bagus, ya? Berpakaian necis, macam ibu-ibu parakan ini, baju seragam, bergudang-gudang, ya kan? Di antara kita ya Rasulullah, ada yang suka berpakaian bagus, punya barang serba bagus. Apakah itu sombong? Tidak, kata Nabi. Tidak. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, bagus, dan dia mencintai dia menyukai yang bagus-bagus. Tapi yang maksud sombong itu, kata Nabi, batrul haq wa ghamtun nas. Yang dikatakan sombong itu adalah menolak yang benar, kemudian meremehkan manusia. Menolak yang benar dan meremehkan manusia. Menganggap sepele orang lain. Jadi kalau di hati kita ada rasa seperti itu, diberitahu, ada yang ngajarin bacaan tahiyat, sholat, wah ini mah pelajaran anak-anak, ini pelajaran zaman bahala. Padahal terus terang saja ibu jamaah sekalian, ibu-ibu, ini bacaan tahiyat akhir kiai, ulama, kori orang Arab yang hari-hari berbahasa Arab, huruf gundul dilalap, itu banyak yang salah baca tahiyat akhir. Jadi kenapa banyak salah? Karena faktor dari kecil dulu diajarkan hafalan yang salah, kemudian guru-guru kurang mengajarkan masalah ini, kemudian dia tidak lagi ngecek bacaannya, dia lihat teksnya, mana panjang pendeknya, mana sabdunya. Jadi walaupun dia bukan Quran, wajib dibaca benar, karena dia merupakan rukun sholat. Baca salawat saja orang banyak salah tuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Umumnya shollinya dipanjangkan, sholli ala Muhammad. Yang benar pendek. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian bacaan at-tahiyatul, itu sudah dua salah tuh. Tanya yang seharusnya pendek dia panjangin, kemudian ya-nya yang seharusnya ada sabdunya dia hilangkan sabdunya. Dia baca at-tahiyatul. Jadi yang benar at-tahiyatul. Nah, ini yang terakhir. Sebelum menit terakhir nanti kita bagiin, kita cek bacaan kita. Nah, nanti yang ibu-ibu yang sudah pintar baca tahiyat ini, ajarkan kepada suami kita, anak-anak kita, ya. Jadi tidak masalah. Inilah yang dikatakan pengajian fardu ain. Yang wajib setiap individu belajar, dan belajar dosa. Kemudian suatu hari, ibu-ibu sekalian, Umar ibn al-Khattab. Siapa Umar ibn al-Khattab? Sahabat Nabi yang termulia setelah Abu Bakar, Khulafaur Rasyidin. Jadi sahabat Nabi yang termulia, orang yang termulia setelah Nabi Muhammad siapa? Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib. Kemudian setelah itu yang 10 orang sahabat yang dijamin surga, ya. Jadi masing-masing ada derajatnya. Para nabi begitu juga. Nabi yang paling mulia adalah Nabi Muhammad. Kemudian setelah itu ulul azmi itu. Nabi ulul azmi, ya. Malaikat begitu juga ada derajatnya.
Semua iman manusia makhluk di dunia ini ditimbang dengan iman Umar ibn Khattab, masih berat iman Umar ibn Khattab, masih berat iman Umar ibn Khattab. Kemudian iman Umar ibn Khattab dan semua manusia ditimbang dengan imannya Abu Bakar, maka iman Abu Bakar lebih tinggi, lebih berat. Jadi Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, suatu hari dia berjalan di pinggiran kota bersama pendampingnya, pengawalnya. Kemudian beliau melihat satu gubuk pondok, gubuk reot, gubuk rumah kecil jelek, reot mau roboh, itu namanya gubuk. Kemudian dari gubuk ini keluar seorang tua renta yang sudah agak bongkok badannya, keluar. Lantas Umar bin Khattab melihat orang tua ini, langsung bercucuran air matanya, menangis sejadi-jadinya. Lantas pengawalnya berkata, "Wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau melihat orang tua ini menangis? Bukankah orang tua ini pendeta?" Rohib itu maknanya pendeta ataupun orang yang ahli ibadah tapi bodoh, tidak ngerti siapa yang disembah, salah sembah, ibadahnya salah-salah, tidak berdasarkan ilmu. "Wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau menangis melihat orang ini, orang tua ini? Dia seorang pendeta." Akhirnya Amirul Mukminin menjawab, Umar bin Khattab, "Iya, saya tahu dia pendeta. Saya tahu dia pendeta. Kenapa saya menangis melihat orang tua ini? Saya teringat ketika melihat orang tua ini, saya teringat satu ayat dalam Al-Quran yang berbunyi, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah." Surat apa itu? Sering dibaca imam Jumat, salat air raya. Itu pasangan sabihis apa? Hal ataka haditsul ghasiyah. Kuliah pasangannya kulhu. Apa semua Al-Falaq An-Nas. Dalam surat pertama Al-Falaq, yang kedua An-Nas. Kuliah kulhu. Wadduha lam-nasr. Nah ini sabbih isma rabbikal a'la. Yang keduanya hal ataka haditsul ghasiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah. Jadi melihat orang tua ini saya menangis, saya teringat ayat yang berbunyi 'amilatun nasibah. Manusia 'amilatun nasibah, manusia banyak berbuat, beramal, beraktivitas yang banyak di muka bumi ini, sehingga kepayahan, kecapean, kepenatan, tasla naran hamiyah. Namun sayang, di akhirat nanti balasannya bukan surga, justru neraka jahanam. Jadi saya teringat lihat orang ini, saya teringat ayat tadi, saya menjadi kasihan dengan orang tua ini. Dari sejak muda beribadah, beramal, berjuang untuk agamanya, untuk menyebarkan kesesatan, ya korbankan tenaganya, hartanya, namun balasan di akhirat justru neraka jahanam. Jadi saya kasihan sama dia. Nah, jadi kita begitu juga, orang-orang yang dakwah sekarang ini, lihat orang yang tersesat jalan, orang yang menyimpang, orang zalim, orang kafir, kasihan. Lihat orang zalim, jangan benci sama orangnya.
Yang kita benci perbuatannya, kesyirikannya, kekufurannya. Adapun dia orangnya kasihan. Kasihan itu dakwah seperti itu. Makanya selagi ada orang yang masih amar ma'ruf nahi mungkar ya, dunia ini aman. Parakan ini tidak Allah hancurkan karena masih ada orang yang amar ma'ruf nahi mungkar. Masih banyak kelompok-kelompok yang amar ma'ruf nahi mungkar ya. Jadi itu sebagai pengaman. Nah, jadi termasuk banyak beramal capek sehingga capek, namun hasil yang didapat bukan surga malah neraka. Ini termasuk orang-orang semua siapa saja yang beramal tanpa ilmu termasuk dalam hadis ini. Beramal tanpa ilmu. Kita rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat tanpa ilmu, tidak mau ngaji, tidak mau ini. Takbiratul ihram aja udah salah. Dia takbir Allahu Akbar, akbarnya dipanjangkan. Akbar, kalau akbarnya dipanjangkan artinya apa? Genderang artinya, tabur. Jadi Allah itu genderang. Ada nggak yang seperti itu? Banyak. Allahu Akbar dipanjangkan seperti itu. Pernah kejadian di Mekah, ana sholat di kampung, ada masjid di kampung tersebut besar. Akhirnya ada muadzinnya azan, barnya dipanjangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bar gitu kan. Udah selesai azan, ada imamnya di situ. Imam muadzin kalau di Arab, di Saudi, di Arab tuh wibawa bu, gajinya lumayan. Jadi imam mesti hafal Quran syaratnya. Wibawa sekali seorang imam, seorang muadzin. Jadi imamnya saya deketin, kita ngomonglah, maafkan imam, tadi kita dengar azan akbar dipanjangkan, bukankah itu berubah makna? Aku bilang iya betul katanya, tolong imam dikasih tahu. Oh dia masya Allah, dia senang sekali tuh, masya Allah Indonesia katanya, masya Allah. Jadi selama ini sejak bertahun-tahun dulu tuh azan seperti itu, tidak ada yang ngasih tahu, tidak ada yang negor. Akhirnya berlanjut. Jadi selagi ada yang mengingatkan orang Indonesia, imam tadi langsung kegirangan dia. Iya betul katanya. Nanti saya kasih tahu. Masya Allah nanti kan. Masya Allah berkali-kali itu. Nah, jadi kalau tidak dibetulkan ya sampai hari kiamat salah. Bahkan di Madinah bu, bahkan di Masjid Nabawi lagi ya, ada yang azan yang seharusnya pendek dipanjangkan. Akbar ya, Allah Akbar, Allah Akbar. Akbar itu akbar. Apakah jadinya kan? Asyhadu Allah. Tidak boleh dipanjangkan gitu, seharusnya Allah langsung. Kalau Allah, apakah? Keraguan-raguan. Misalnya ibu-ibu, Allah, apakah Allah jadi artinya? Tidak boleh panjang Allah, tidak boleh. Allah langsung tuh. Jadi jangankan kita orang Arab sendiri kalau tidak belajar tajwid berantakan Qurannya. Pasti salah. Orang Arab, profesor, doktor, kiai haji pangkat 10, kalau dia tidak belajar tajwid pasti salah. Apalagi kita. Jadi kewajiban kita hanya belajar saja, belajar. Nah kalau kita belajar mengaji, minta didengarkan, diperbaiki,
apabila ada kekeliruan dalam ibadah, insya Allah Allah maafin, Allah maafkan, boy. Allah maha pengasih, maha pemurah, maha penyayang, maha penerima taubat. Karena dia masih terus menuntut belajar dan belajar tuh. Jadi jangan ada yang berkata, oh susah bener ya, susah. Enggak susah belajar ini. Paling kalau mau belajar berapa ini saja. Ibu-ibu belajar komputer, belajar bahasa Inggris lama sekali itu. Ini belajar Fatihah berapa kali latihan, udah selesai, beres. Tahiyat berapa kali latihan, beres. Kemudian sampaikan lagi kepada yang lain. Di ilmu dunia aja kita mesti pakai ilmu, apalagi ilmu agama, ibadah ini kan. Ilmu dunia kita mau bangun rumah supaya bagus, ada ilmunya. Mau cocok tanam, ada ilmunya, bukan main tancap-tancap aja. Seperti itu. Sampai di mana tadi? Tidak lupa. Ya udah. Jadi kewajiban kita hanya belajar. Jadi kita yang masih suka mengaji, menghadiri majelis salim, insya Allah ada keliruan dalam ibadah, Allah maafin. Jadi ibadah itu yang dikatakan ibadah sah apabila mencukupi rukun syaratnya, rukun dan syaratnya sempurna, udah sah. Misalnya sholat tuh, syaratnya misalnya wudu, ngadep kiblat, wudunya cakep. Kemudian sholatnya, rukunnya, rukun qauli, rukun fi'li, dia baca semuanya bagus, benar, sah tuh. Nah, ibadah dikatakan batal apabila rukun dan syaratnya ada yang kurang. Misalnya sholat, dia tidak wudu, tidak sah. Dia sholat, bacaan takbirnya aja salah tuh, takbiratul ihram, karena itu rukun sholat tuh. Atau Fatihahnya salah-salah, berarti batal. Nah, yang sah tadi diterima Allah ataupun tidak, itu urusan Allah. Jadi kalau yang sah saja belum tentu diterima Allah, bagaimana yang tidak sah, gitu kan? Jadi target kita sah dulu. Jadi yang sah tadi, misalnya bisa jadi dia tidak diterima Allah, dia walaupun rukun dan syaratnya lengkap, tapi dia sholatnya misalnya riya, ujub, karena sesuatu bukan karena Allah nggak terima, gitu kan? Jadi yang Allah terima semuanya yang ikhlas karena Allah tuh. Kemudian ayat pertama turun, ayat pertama turun sering dibahas. Sekarang ayat yang terakhir turun. Ayat yang terakhir turun, ayat apa? Surat bunyinya apa? Kemudian di surat apa? Siapa yang tahu, ibu-ibu? Siapa yang tahu? Tapi iya, kebetulan dapat bawa hadiah. Iya. Ayat yang terakhir turun yang berbunyi Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ini ayat yang terakhir turun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Surat Al-Maidah ayat ke-3. Di mana turunnya ayat ini? Di Padang Arafah. Ibu-ibu yang udah haji, udah umroh tahu tuh Padang Arafah, kebayang tuh ayat ini turun tuh. Ketika Nabi di atas ontanya berkhutbah, pidato di hadapan sahabatnya, turun ayat ini. Pada hari Jumat. Jadi Nabi hajinya, wukuf di Arafahnya terjadi pada hari Jumat. Nah, jadi orang sekarang ini kalau kebetulan dapat wukufnya di Arafah pada hari Jumat, itulah yang mereka namakan dengan haji akbar.
luar biasa fadilannya. Jadi kebetulan berbarengan tepat dengan hukumnya Nabi hari Jumat, Haji Akbar. Jarang terjadi, paling 10 tahun sekali ya, lebih kurang ya. Nah jadi haji kemarin alhamdulillah tuh nikmat besar lah bagi yang haji kemarin, dapat Haji Akbar. Orang pun tidak terlalu berjubel. Dulu berdiri aja susah dulu haji sebelum pandemi itu. Nah kemarin alhamdulillah banget dapat Haji Akbar lagi. Jadi Nabi turun ayat ini ketika Nabi khutbah di atas ontanya di kaki bukit Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu di tengah-tengah padang Arafah itu ada gunung Rahmah, Jabal Rahmah. Nama gunung itu Rahmah, bukit Jabal Rahmah, penuh rahmat. Masa ada orang yang menyamakan bukit gunung Rahmah itu Jabal Rahmah dengan gunung Galunggung dan gunung macam-macam itu cuma gunung biasa begini-gini. Kenapa kita harus ziarahi? Mana dalilnya? Orang tidak ngerti. Namanya saja udah Jabal Rahmah, rahmat Allah bercucuran di situ, turun di situ. Tempat Nabi wukuf di situ, tempat malaikat Jibril turun di situ. Tempat orang-orang berkumpul jutaan orang setahun sekali di situ. Betapa berkahnya. Mau disamain dengan Gunung Galunggung. Sama aja dengan gunung-gunung yang lain. Itulah orang yang anti berkah, tidak percaya berkah. Ya biasanya. Jadi orang-orang yang berhaji bersama Nabi ada berapa jumlahnya? 135 ribuan, lebih kurang 100 ribu lebih yang haji bersama Nabi saat itu. Nah sekarang ini tidak bisa lagi kita haji bersama Nabi. Cuma Nabi mengatakan dalam hadisnya, mafhumnya, siapa yang umroh di bulan Ramadan seperti haji. Di dalam riwayat yang lain dikatakan seperti haji bersamaku, kata Nabi. Orang yang umroh di bulan Ramadan.